Shalom Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama berkumpul untuk kita memuji nama Tuhan di ibadah online pada hari Minggu ini. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatukan hati dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, dan begitu menyayangi setiap kami Tuhan. Tak sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari Tuhan, kami mulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan, mari Allah Roh Kudus, biar dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Engkau beracara penuh Tuhan. Roh Kudus Tuhan bekerja Tuhan, tengah-tengah setiap kami. Roh Kudus yang menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan hidup kami Engkau pulihkan Tuhan, hidup kami Engkau perbarui ya Bapa. Kami percaya Tuhan, dan kami mencari Kau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sesuatu yang besar Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Yang lama Engkau memberikan kekuatan yang baru, yang beban berat Tuhan, Engkau sumber kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Yang sakit kami percaya, bilur-Mu, kuasa-Mu yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kekurangan kami setiap kami Tuhan yang percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kuduskanlah setiap kami, satukanlah setiap hati kami Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Haleluya, amin. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Sebab bagi-Mu tak ada yang mustahil ya Bapa. Engkaulah sumber jawaban kehidupan kami Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan
memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Oh, Yasha Kalamayashe, Yata Kalamayashe, Kalamalamalayashe. Namamu ajaib, Yasha Kalamayashe. Pujilah namamu Tuhan, Kau luar biasa dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan kami, kami bersyukur, kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, Kau segalanya bagi kami, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Telogosari, dan para sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini melalui pewartaan firman Allah. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, pantang putus asa. Mari kita akan memulai dengan satu ayat Alkitab dari Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan
melepaskan dia dari semuanya itu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan hidup tidaklah mungkin selalu stabil. Berbagai perubahan yang terjadi seringkali menimbulkan goncangan-goncangan besar yang mewarnai kehidupan kita di dunia ini. Hal ini bisa dialami oleh siapapun tanpa kecuali, termasuk juga oleh orang-orang benar yang hidup saleh, hidup taat, tekun beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengenal pribadi-pribadi yang luar biasa yang tertulis di dalam Alkitab yang bisa menjadi teladan bagi hidup kita saat mereka menghadapi berbagai perubahan yang menimbulkan tantangan serius bagi hidup mereka. Kita kenal yang namanya Bapak Abraham. Kita kenal Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan juga Daud. Orang-orang ini jelas merupakan orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah, hidup berkenan, hidup taat akan kehendak Allah. Dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang luar biasa, memiliki ibadah yang benar-benar memperkenankan hati Tuhan. Tapi kita tidak menyangkali peristiwa dan perjalanan hidup tokoh-tokoh Alkitab ini juga pernah mengalami masa-masa suram, pernah mengalami masa-masa sulit. Kita mengerti Bapak Abraham adalah orang yang dipanggil dan dipilih Allah untuk keluar dari negerinya, dari keluarga besarnya, untuk mengikuti arahan Tuhan, dituntun Tuhan menuju tanah yang dijanjikan akan menjadi miliknya. Abraham taat, Abraham setia, Abraham mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Sesampai di tanah yang dijanjikan Tuhan, di tanah Kanaan, di luar dugaan, Abraham sebagai orang benar ini tak terduga tiba-tiba ada di dalam suasana bencana. Daerah di mana dia tinggal terkena bencana kelaparan yang hebat. Orang benar idealnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua perjalanan hidupnya beres, semua damai, semua serba berkecukupan, apalagi dia berjalan di dalam penyertaan dan tuntunan akan Tuhan. Tapi ini fakta bahwa Allah kadangkala mengizinkan situasi yang sulit dan keadaan yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan orang benar. Bukan hanya Abraham, Ishak, pewaris perjanjian yang dimiliki Abraham dari Allah, Yakub, penerus berikut. Saudaraku sekalian, mereka juga pernah mengalami hantaman-hantaman kesukaran hidup. Juga Yusuf, dia adalah orang yang memiliki konsistensi iman dan integritas dalam memegang kebenaran dan kesucian di hadapan Allah. Tapi Yusuf pernah mengalami dibenci saudaranya, dianiaya, dijual menjadi budak di Mesir di rumah Potifar, difitnah, dimasukkan dalam penjara tanpa peradilan yang benar. Saudara, generasi berikut ada Musa dan juga ada Daud. Mereka adalah tokoh-tokoh teladan yang dapat kita ikuti panutannya. Mereka orang benar, tapi tidak dapat dipungkiri, mereka pun diizinkan oleh Tuhan saat-saat tertentu mengalami kesukaran hidup. Tetapi luar biasanya, mereka ini adalah orang-orang
yang bisa melewati tantangan dan kesukaran, bahkan meraih kemenangan di setiap ujung perjalanannya setelah melewati kesukaran. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang berkemenangan walaupun mereka sama seperti kebanyakan orang kadang harus melewati masa-masa yang suram. Ada banyak hal yang baik yang mereka pegang. Salah satu hal yang mereka miliki ialah prinsip hidup pantang putus asa. Inilah yang membangun kehidupan mereka menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi kokoh, bisa melewati segala tantangan hidup dan meraih kemenangan. Saudaraku, pada saat mereka mengalami kesukaran, apa yang mereka lakukan? Mereka, saudaraku, tidak tinggal tenggelam dalam kekecewaan. Mereka kreatif berpikir, mencari jalan-jalan, peluang-peluang yang kemungkinan masih disediakan Allah bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan kehidupannya. Mereka tidak mengasihani diri dan komplain terhadap Allah, tapi mereka menjalani situasi dan menerima keadaan dengan ketulusan dan kerelaan. Mereka ini menjadi pemenang karena mereka selalu melangkah dan bertindak dengan mengandalkan tuntunan Tuhan. Hebat. Yang berikut, saudaraku, mereka selalu konsisten mempercayai Allah. Kepercayaan mereka tidak berubah-ubah seperti perubahan situasi dan kondisi yang mereka alami. Mereka konsisten percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki integritas yang sempurna. Kalau Tuhan berkata, pasti melakukan. Kalau Tuhan berjanji, pasti menggenapi. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kekuatan, tak dapat dibatasi oleh kemustahilan. Inilah yang mereka pegang, sehingga mereka bisa konsisten percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Tuhan sangat menghargai umatnya yang tangguh, pantang putus asa, bersandar dan berharap kepada Dia. Walaupun keadaan lingkup berubah, bisa jadi menjadi kesulitan karena pembalikan keadaan. Tapi orang yang konsisten di dalam Tuhan sangat dihargai oleh Tuhan. Pemazmur menulis di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-8, inilah simpati dan penghargaan Allah. Dikatakan di sana, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan orang yang bersandar dan berharap kepada Dia. Tidak dapat disangkali, Mazmur 34 ayat yang ke-20 mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Gak dipungkiri kita orang benar masih bisa menghadapi tantangan. Tapi luar biasa, saudaraku, sejarah membuktikan dan Alkitab mengkonfirmasi bahwa Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud bukan menjadi orang-orang yang hancur, menjadi orang-orang yang binasa oleh karena kesukaran hidup. Tetapi mereka justru bagaikan orang-orang yang diproses, yang kemudian muncul bagai emas murni yang mulia. Abraham tetap meraih janji Allah. Dia menjadi bapa bangsa yang besar.
Ishak menjadi anak perjanjian yang diberkati Allah. Saudaraku sekalian, Yakub menjadi bapa bangsa Israel yang menurunkan 12 suku Israel. Yusuf salah satu anak Yakub yang mengalami berbagai penderitaan, tapi pada akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi orang terhebat di Mesir di bawah Firaun, penguasa yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang dengan rela, orang-orang yang dengan tulus hati menerima keadaan dan menjalani situasi yang diizinkan Allah terjadi, sekalipun itu sulit. Nah, saudaraku sekalian, jika Bapak Ibu saudara sekalian oleh karena satu dan lain hal sedang diizinkan oleh Tuhan mengalami kesukaran dan ingin tetap kuat dan keluar menjadi pemenang, ingat saudaraku, kita harus pantang putus asa. Saudara, ingat, Allah Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub, Allahnya Yusuf, Allahnya Musa, Allahnya Daud, Allah yang penuh kuasa, tak dapat dibatasi kemustahilan itu. 2000 tahun yang lalu menjelma menjadi manusia dengan nama diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itulah Allah kita. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang jujur penuh integritas, Dia Allah yang berkuasa tak terbatasi kemustahilan. Dia Allah kita. Dan di dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B, Dia Allah kita. Tuhan Yesus Kristus sekali-kali tidak pernah akan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita tetap sengsara. Dia tidak akan membiarkan kita tetap menderita. Tuhan Yesus bahkan berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus bisa mengubah yang sakit menjadi sembuh, yang susah menjadi bahagia terhibur, yang kekurangan diberkati, yang mengalami kegagalan dipulihkan, bahkan dibuat menjadi lebih diberkati. Tuhan bisa membalikkan keadaan kita yang buruk menjadi keadaan yang baik. Luar biasa. Di dalam ayat yang sama, Ibrani 13 ayat 5 bagian B, dikatakan pula, sekali-kali Ia tidak akan meninggalkan engkau. Kita orang yang ada di dalam Dia tetap ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pembelaan Tuhan. Wow, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kita perlu bangga, bersyukur menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasa, Roma 10 ayat 11 menjelaskan kepada kita, barang siapa percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan, tidak akan dipermalukan. Saudara sekalian, jika kita ingin melanjutkan hidup dalam segala kebaikan Tuhan, sekali lagi jangan lupa, jangan pernah putus asa. Apapun yang terjadi, mari kita tetap kreatif menggunakan karunia kita untuk mencari peluang-peluang yang Allah masih siapkan untuk kita. Kita mesti konsisten percaya, konsisten mengasihi Tuhan, konsisten mengandalkan Tuhan. Sungguh jerih lelah kita dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Allah sanggup melindungi, Allah sanggup memulihkan, memberkati, dan membawa kita dalam kemenangan, baik melalui cara-cara alamiah maupun melalui cara mukjizat. Sungguh firman ini mempertajam pemahaman kita. Sungguh di dalam segala sesuatu yang terjadi, Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia.
Saudaraku sekalian, selalu semangat, selalu bersandar kepada Tuhan. Ada kesaksian penting di akhir pewartaan firman ini. Tim pelayan Bait Allah, saudaraku, menulis yang tertulis dalam Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pelayan-pelayan Tuhan juga bisa mengalami kesulitan, kesukaran. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah. Dia akan bertindak untuk membela, memberkati, memulihkan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, memberkati dan menyertai kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ambil waktu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segenap kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa pada saat kami bergumul berat dalam kesusahan, Tuhan mau agar kami mengenakan sikap pantang putus asa. Ya Tuhan, pada kesempatan yang sangat berharga ini, hamba berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat dan telah mendengar firman-Mu yang hamba wartakan. Karuniakanlah berkat kekuatan untuk pantang putus asa, karena sesungguhnya Engkau Tuhan tak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami percaya Engkau selalu tepat waktu menolong dan memberi kepada kami kelepasan dan kemenangan. Kami berdoa pula saat ini untuk pemerintah bangsa dan negeri kami Indonesia dalam segala pergumulan dan tantangannya. Kiranya Tuhan berkenan selalu menopang dengan kekuatan tangan-Mu yang tidak terbatas, sehingga Indonesia tetap kuat, penuh damai, makmur, maju, menjadi berkat bagi banyak bangsa dan memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, di akhir ibadah ini, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama menerima berkat-berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, sesungguhnya Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini turun dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus memenuhi hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.